Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala baina qulubina fa'amina ikhwana asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur Allah SWT di pagi menjelang siang ini kita dalam kondisi yang sehat, kesehatan ada sesuatu yang tidak ternilai, orang yang menukarkan katanya untuk kesehatan, dan setelah dikeluarkan harta sekian banyak belum tentu kesehatan bisa seperti sekian. Alangkah bijaknya, alangkah kita baik memperdalam dengan ilmuwan supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Dengan menjaga ini lebih murah yang sudah parah. Alhamdulillah, dengan adanya kita ini menjaga kesehatan itu cukup mudah saja, yaitu adalah mempertahankan keadaan tubuh kita. Rata-rata orang sakit itu berawal dari keamanan tubuh kita yang mulai meningkat atau yang disering sebagai asam lambung meningkat, atau yang dan sebab penyakit itu adalah disebabkan karena adanya pengasaman tubuh kita yang terlalu asam, sehingga efeknya menjadi radikal bebas mudah untuk bisa masuk dalam tubuh kita dan menjadikan penyakit-penyakit generatif, entah itu diabetes, asam urat, ataupun kanker, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang adanya stres yang meningkat ditandai dengan adanya kebiasaan tidur malam yang tidak pada awalnya, ya, tidur malam yang selalu berlarut-larut malam, sehingga menjadikan efek ginjal menjadi panas, imunitas menjadi menurun, ya, efeknya adalah menjadikan mudah rentan untuk terserang penyakit. Yang ketiga adalah tentang adanya gagalnya tubuh kita melakukan regenerasi sel, sehingga tubuh kita pada saat aktivitas seharian ternyata pas tidur malam tidak melakukan regenerasi, hanya efeknya pagi harinya tubuh kita dalam kondisi yang rusak, dipaksakan aktivitas, terus begitu tiap hari, akhirnya menjadikan kondisi tubuh drop, dan akhirnya menjadikan kerusakan di mana-mana dan menjadi penyakit-penyakit yang rusak secara generatif. Nah, insya Allah dengan adanya solusi BMEC di sini, maka BMEC ini adalah merupakan sarana untuk memberikan keseimbangan, ya, namanya menyeimbangkan dan memberikan tenaga, power and balance. Jadi kalau diminumkan orang yang sehat, dia akan segera menjadikan power, sementara untuk orang yang sakit, dia akan menyeimbangkan. Dengan adanya kondisi tubuh yang seimbang, maka sistem regenerasinya akan jalan, sistem refungsinya akan jalan kembali, dan dari orang yang sakit bisa menjadikan sehat kembali dengan menggunakan wasilah produk BMEX. Ya, yang penting adalah dengan adanya jangan sampai mempunyai sebuah wacana saya sakit berobat tetapi kebiasaan buruknya masih jalan, ya, malas untuk sarapan pagi, makan sehari cuma sekali, minum air putihnya jarang-jarang, yang diminumkan hanya minuman rasa-rasa, entah itu teh ataupun minuman-minuman rasa yang lainnya, yang menjadikan kekurangan cairan. Jadi juga harus diimbangi hidup yang sehat. Ya, saya memberikan sebuah wacana yang sangat sederhana sekali. Kalau Anda ingin sehat, jaga perut Anda dengan hanya makan pada waktunya, yaitu adalah pola makan 7-1-7. Sarapan pagi sebelum jam 7, makan siang sebelum jam 1, makan malam sebelum jam 7 malam. Karena kebanyakan orang sakit masalah penyakit paru-paru, masalah penyakit liver yang bengkak, jantung bengkak, stroke, bahkan sampai dengan kanker, ini adalah karena kebiasaan makan di atas jam 7 malam. Sehingga pada saat tidur malam, makanan kita masih menumpuk di lambung. Tidur malam, makanan kita belum diuraikan. Ya, hanya menjadikan ada efek bakteri, patogen bisa masuk dalam tubuh kita karena ada makanan di lambung kita. Ya, sehingga memang tadi benar yang disampaikan konsultan Ridwan tadi, ya, makan malam itu sebenarnya adalah 2 jam sebelum tidur malam. Kalau saya mengatakan ya tadi dengan adanya pola makan 7-1-7. Kalau kita bisa memegang nih tentang waktu makan, ya, pagi jam 7 sudah sarapan, jam 1 siang sudah makan siang, jam 7 malam sudah makan malam, maka insya Allah nih penyakit-penyakit yang berbahaya tidak akan mudah kita temui dengan adanya keteraturan, kedisiplinan kita dalam waktu makan. Yang kedua adalah supaya kita tidak mudah mengalami pengasaman tubuh, maka batasi atau kalau bisa hindarkan dengan adanya cemilan-cemilan jajanan, terutama masalah cemilan gorengan. Apakah tidak boleh makan gorengan? Boleh makan gorengan, makan apa saja, karena sesungguhnya tubuh kita ini bisa mencerna apa saja. Yang penting
pada waktunya. Cemilan gorengan digabungkan dengan makan pagi, makanan cemilan digabungkan makan siang, boleh. Ya, yang penting antara makan siang pagi dengan makan siang jangan diisi dengan cemilan. Ya, coba bayangkan sarapan pagi jam 7, tetapi jam 8 ketemu risoles, jam 9 ketemu pastel, kemudian ketemu batagor itu kan. Maka cemilan-cemilan tadi itu akan memberikan sumbangan asam lambung yang terus-terusan. Sehingga tubuh kita akan banjir asam lambung, sehingga akan tumpah kemana-mana, efeknya adalah menjadikan penyakit yang kerusakan, entah dari migrain, vertigo, adanya sinusitis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya menyarankan pada para sebagai yang lainnya, semangat untuk mencari maisha, semangat untuk menjadi leader, semangat untuk menjadi reward, sangat dianjurkan, tetapi menjaga kesehatan sangat penting. Jadi, tertibnya waktu makan ini menjadikan bagian daripada ibadah mempertahankan kesehatan kita. Nah, sehingga pada saat kita sudah melakukan pola makan yang baik, maka sebelum tidur malam disarankan untuk meminumkan Bimax 2 kapsul, ya, dilanjutkan dengan boleh tambahkan dengan Habspro, boleh tambahkan dengan minum madu hangat, ya, untuk bisa mendapatkan keseimbangan pada saat kita tidur malam. Sehingga akan ada 4 proses ya pada saat kita biasa meminumkan Bimax sebelum tidur malam. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan kondisi rileks, sehingga tidur malam kita akan sangat berkualitas dengan adanya meminumkan Bimax sebelum tidur malam. Pada saat sudah dapat tidur malam dengan baik, maka kita akan mendapatkan proses regenerasi sel secara sempurna. Kerusakannya ada 10.000 sel, maka akan digantikan 10.000 sel yang baru. Kerusakannya 15.000 sel yang rusak, maka digantikan 15.000 sel yang baru dengan adanya wasilah tidur malam yang berkualitas. Besok paginya pada saat kita bangun tidur, kita akan bisa mendapatkan proses detoksifikasi atau rilis, membuang sampah, seluruh sampah tubuh kita tidak tersisa, baik itu melalui air seni, kencing, atau melalui buang air besar atau feses. Sehingga kita akan mendapatkan setelah kita bangun tidur, ya kita akan mendapatkan refungsi. Tubuh kita tidak pernah mengalami keluhan-keluhan sakit dengan adanya membiasakan meminumkan Bimax sebelum tidur malam. Dan bagi orang yang sedang sakit, ya, karena memang sakit ini adalah merupakan fitrah daripada manusia, dengan adanya sakit lebih banyak untuk istighfar, memohon ampun pada Allah SWT sebagai bagian daripada mengurangkan dosa kita. Maka saya sarankan untuk orang-orang yang sedang sakit, ya, untuk tadi mulai mendisiplinkan waktu makan, mencukupkan minum air putih, kemudian meminumkan herbal Bimax sesuai dengan kebutuhan. Ada 4 macam cara metode minum Bimax, ya, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Yang pertama adalah metode puyer. Puyer itu dibuka kapsulnya, diletakkan di mulut, diemut saja 2 menit, karena ada reseptor di bagian langit-langit mulut itu dalam rangka untuk mengobati penyakit-penyakit gangguan organ api. Apa itu organ api? Organ yang adanya di atas, otak, kemudian jantung, dan paru-paru. Letaknya di atas diafragma. Maka untuk orang yang mempunyai masalah sesak nafas, masalah jantung bengkak, masalah jantung tersumbat, masalah pusing kepala, hidung meler, semua bagian-bagian dada ke atas, ya, ini kita sarankan dengan mengkonsumsikan Bimax puyer. Berbeda dengan tadi racuan yang diminumkan setelah makan, kalau untuk produk Bimax disarankan diminumkan pada saat perut belum diisi makanan, artinya adalah sebelum makan. Dan meminumkan herbal terbaik adalah pada saat pagi perut kosong, ya, adalah dengan menggunakan Bimax puyer untuk mengobati gangguan-gangguan organ api, otak, jantung, dan paru-paru. Kemudian yang kedua adalah metode Bimax sirup. Bimaxnya dibuka, ya, kemudian diseduh sedikit air supaya tidak lama di mulut, langsung ditelan dan langsung masuk di lambung. Mungkin airnya cukup 4 gelas saja, atau pakai sendok makan, diseduhkan di sendok boleh, ya, supaya segera ditelan, tidak kelamaan di mulut. Ini adalah untuk Bimax sirup ini diminumkan untuk manfaat pengobatan gangguan angin. Contohnya mual, ya, kemudian tidak nafsu makan, ininya muntah, yang kedua gangguan madu, ini bisa diminum dengan adanya Bimax sirup. Bimaxnya diseduh sedikit air, dan kalau yang penikmat tambah sedikit garam. Ini akan sangat baik untuk kebetulan selaput lambung yang telah luka, ya, dengan meminumkan Bimax sirup dan diminumkannya setiap sebelum makan atau 2 jam setelah makan.
Ada saya yang mengatakan untuk meminumkan waktu duha dan asar. Itu kapan? Duha itu adalah 2 jam setelah sarapan pagi, kemudian asar adalah 2 jam setelah makan siang. Jadi boleh diminumkan setiap sebelum makan atau 2 jam setiap setelah makan pagi atau setelah makan siang. Ini adalah untuk peminuman metode sirup untuk gangguan-gangguan masalah angin, ya. Yang ketiga adalah dengan metode kapsul, diminumkan langsung kapsulnya tanpa dibuka, tanpa diemut, ya, langsung ditelan kapsulnya. Ini adalah untuk masalah gangguan air, susah buang air besar, susah kencing, ya, ada batu ginjal, ada wasir, ya, ada masalah-masalah usus besar dan pencernaan dan masalah ginjal. Ini meminumkan Bimex tidak perlu dibuka, ya. Nah, diminumkan langsung saja, diminumkan dengan air putih, tetap diminumkannya dianjurkan setiap sebelum makan atau 2 jam setelah makan, atau yang malam hari sebelum tidur adalah 2 jam setelah makan malam, ya. Disarankan menggunakan metode kapsul. Yang keempat ini adalah yang unik, yaitu adalah metode infus, diminumkan untuk masalah-masalah gangguan imunitas, ditandai dengan adanya rusaknya kulit, munculnya ketumbe pada rambut, ya, rontoknya rambut, munculnya sering sariawan, adanya koreng, luka-luka kulit. Ini menunjukkan adalah imunitas yang menurun. Bahkan dalam medis, kalau ada orang yang punya kulit sering luka, sering sakit, sering korengan, tidak sembuh-sembuh, ini dikatakan sebagai autoimun, imunitasnya terganggu. Maka meminumkannya dengan metode infus. Apa itu infus? Yang namanya infus adalah dibuka kapsulnya, direndam dengan air putih biasa, sebanyak 1 gelas, ya, 1 kapsul atau 2 kapsul tergantung berat badan, di bawah 50 kilo 1 kapsul, di atas 50 kilo 2 kapsul, ya. Rendam aja air kapsul Bimex selama semalaman. Jadi rendamnya malam, besok paginya dipisahkan ampasnya, hanya diminumkan air putih atau air rendaman Bimex-nya, ya. Nah, air rendaman Bimex di sini atau kita katakan air infus di sini, untuk lebih maksimalnya bisa ditambahkan LVN kolagen sebelum diminumkan pada saat pagi perut kosong. Alhamdulillah banyak testimoni. Barusan juga ada pasien yang datang, agak sedikit terlambat masuk tadi, ya. Ini karena ada pasien yang mengalami limfoma dan terus kanker leher, dengan mengkonsumsikan infus Bimex selama 2 minggu, difoto lagi sama dokter kankernya, dinyatakan bersih, alhamdulillah, ya. Ini dengan adanya wasilah meminumkan infus Bimex yang diinfuskan semalaman, diminumkan esok paginya. Kemudian manfaat daripada infus Bimex apalagi juga bisa untuk menurunkan kadar darah yang meningkat, kadar gula darah meningkat, kadar asam urat yang meningkat, kadar kolesterol meningkat. Meminumkan infus Bimex ditambah lagi dengan LVN kolagen di pagi hari perut kosong, alhamdulillah banyak wasilah orang stroke bisa jalan kembali, orang kolesterol tinggi bisa turun kembali, ya, normal kembali, asam urat bisa jalan kembali, ya. Dan ini tentunya dengan adanya metode 4 peminuman Bimex, yaitu adalah metode puyer, metode kapsul, metode infus, dan metode sirup. Ada lagi satu untuk sebagai tambahan, yaitu adalah Bimex potensial. Nanti kalau untuk informasi puyer, infus, sirup, dan sebagainya, bisa nanti menghubungi saya dan bergabung dalam kelompok Bimex support, ya. Di situ ada banyak teman-teman yang belajar ilmu pengobatan, ya, akan saya pandu, ya, akan saya asuh supaya bisa menjadi pintar berobat, ya, pintar mengobati pasien dengan berbagai macam metode, berbagai macam resep. Nah, kalau yang Bimex potensial di sini adalah dengan mencampurkan Bimex yang kita buka 2 kapsul, ditambahkan madu, tambahkan dengan jeruk nipis peras atau lemon yang kita potong-potong, tambahkan air, dikocok nih, ya. Airnya boleh 500 atau 600 ml, dikocok kurang lebih 300 kali untuk bisa mendapatkan minuman nanopartikel. Nanopartikel inilah yang akan mampu membersihkan pembuluh darah yang sangat tipis, yang sangat kecil-kecil, ya, gangguan-gangguan kram pada tangan, gangguan stroke yang tidak bisa berjalan, gangguan-gangguan kelemahan fisik yang tidak bisa bergerak, dengan meminumkan Bimex potensial. Waktunya di siang hari, sepanjang siang nih, ya, kayak macam gini sampai nanti sore bisa minum Bimex potensial. Alhamdulillah dalam 2-3 minggu atau 1 bulan pasien stroke sudah bisa berjalan, ya, sudah bisa berjalan. Ada testimoni yang sudah stroke 7 tahun, tangannya sudah meeting begini, ya, dengan konsumsikan Bimex potensial selama 4 minggu sudah bisa nyetir mobil lagi sekarang, alhamdulillah, ya, orang Lembang.
Ini tentang adanya manfaat meminumkan Bimax potensial. Lalu Bimax ini juga bisa dikombinasikan seperti dengan Pak Ali tadi. Minum Bimax ini bisa dikombinasikan dengan herba yang lainnya. Saya biasa untuk mensinergikan Bimax infus diminumkan di pagi hari ini disinergikan dengan LVN kolagen. Kemudian untuk orang yang mempunyai masalah gangguan darah, contohnya asam urat ataupun kolesterol yang tinggi, ya, ataupun darah tinggi, ini bisa disinergikan dengan meminumkan Ecovico dengan boleh, ya. Kemudian untuk meminumkan Habspro, saya sering memberikan saran adalah pada saat setelah aktivitas bekerja, sore menjelang petang, ya, jadi setelah bekerja sekalian, itu meminumkan Habspro 2 kapsul, dan malam seluruh malamnya bisa meminumkan Bimax kapsul, boleh dilanjutkan dengan meminumkan LVN Slim, misalnya untuk orang yang mempunyai steam, ya, pengen langsing, maka nanti produk Bimax ini akan bisa membuat efek detoksifikasi diperkuat dengan menggunakan LVN Slim. Insya Allah dengan adanya mengkonsumsikan Bimax tepat pada waktunya, tepat metodenya, maka insya Allah penyakit-penyakit akan mudah atau akan mudah cepat bereaksi, sembuh tepat pada sasaran. Ada yang bertanya, kenapa harus diminumkan metode puyer, sirup, infus, ya? Kenapa nggak semuanya berbentuk kapsul saja? Nah, kalau kita menggunakan bentuk kapsul, kita menggunakan metode pemecahan obat di dalam tubuh kita secara alami saja, maka ini akan terjadi lebih lama. Seperti hanya dengan adanya orang itu berjalan, ada jalan pintas, ada jalan memutar. Kalau kita minumkan kapsul semuanya, pagi minum kapsul, siang minum kapsul, malam minum kapsul, ya, maka dia harus dipecah dulu, disesuaikan kebutuhan tubuhnya apa dan sebagainya, maka akan sedikit memutar. Tetapi kalau kita dengan adanya metode infus di pagi hari, metode sirup di siang hari atau sebelum makan, metode puyer, ini akan langsung bekerja pada organ yang membutuhkan nutrisi herbal yang kita berikan. Ya, pusing kepala akan cepat sembuh apabila meminumkan Bimax metode puyer. Sesak nafas apalagi, ya, yang sangat-sangat darurat karena susah ambil nafas, itu kalau diberikan metode Bimax yang dibuyarkan, diemut begitu, ya, ini akan segera untuk bisa membuka saluran pernafasan dengan cepat, ya, karena ada efek di dalam Bimax itu ada beberapa herbal panas, contohnya adalah lada hitam, gitu kan, ada juga cabai Jawa yang bisa membuka saluran pernafasan dengan cepat. Jadi mau meminumkan berbentuk kapsul boleh, tetapi tadi jangan sampai menyalahkan kenapa kerjanya agak lambat. Kita berikan yang namanya bypassnya, kita berikan herbal metode cepatnya untuk bisa langsung menuju sasaran, itu adalah yang menggunakan 4 metode pemimunan Bimax tadi. Insya Allah begitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan adanya konsultasi, Mas Ali. Ya, karena kayaknya lebih banyak Pak Anton. Assalamualaikum Pak Anton. Ya, Mas Ali. Waalaikumsalam. Untuk yang potensial, ya Pak Anton, potensial itu bisa nggak diganti dengan di mixer menggunakan mesin mixer gitu? Itu seperti apa penjelasannya Pak Anton? Ya, blender gitu, ya. Jadi kalau untuk metode potensial itu seharusnya adalah dengan metode dibentur-benturkan, Pak Nurkolis. Kalau menggunakan mixer atau menggunakan blender, ini hanya putaran satu arah, sehingga partikelnya hanya kejar-kejaran. Jadi lebih baik dengan benturan-benturan ringan saja, tetapi dibenturkan naik ke atas bawah begitu, ya. Nah, ini adalah metode potensialnya adalah baiknya dibentur-benturkan. Jadi kalau di mixer atau dengan di blender dengan kecepatan yang sangat tinggi sekalipun, kalau hanya satu arah maka tidak terjadi benturan, tapi hanya putaran yang sama begitu. Kecuali kalau ada mixer yang putar balik bisa terjadi gitu, ya. Jadi kuncinya pada benturan-benturan partikel. Jadi bisa menjadikan nanopartikel pada saat dibentur-benturkan. Ya, jadi di-shake, ya, dikocok, Pak. Ya, lebih afdolnya dikocok. Tidak perlu menggunakan alat. Monggo Pak Ali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, Pak Nurkolis. Masih perjalanan nih. Di jalan sambil ini enak.
Monggo Pak Ali kalau ada yang mau sharing atau mau ini konsultasi, mungkin lebih sering banyak yang konsultasi senang. Komentar Pak Ustadz. Di kolom komentar ini ada beberapa orang yang bertanya ya. Leher tegang, nggak bisa kiri dan kanan, sakit banget Pak. Kemarin ke IGD dan disarankan ke ahli saraf. Ya. Untuk PTB saya harus konsumsi apa Pak? Mohon bantuannya dari Ya, Ibu Rip. leher kaku, pundak kaku, ini lebih disebabkan karena masalah gangguan angin masuk ke dalam otot ya. Mungkin diperiksa tentang adanya kebiasaan pola makannya, mungkin tidak tertib waktu makan. Jadi orang kadang-kadang berpikir, saya sudah makan 3 kali rutin kok, tapi makan paginya jam 10, makan siangnya jam 3, makan malamnya jam 10 malam gitu kan. Ini akan berpotensi angin itu masuk ke dalam otot ya. Angin masuk ke dalam leher menjadi tegang, kaku ya, efek daripada masuk angin dalam bahasa orang Jawanya. Jadi periksa untuk masalah pola makannya, ditertibkan ya dengan menggunakan pola 717 yang saya sampaikan awal. Nah, untuk peminuman ini bisa dengan 2 cara karena masalah angin ya. Boleh dengan adanya meminumkan Bimex sirup atau bisa dicampurkan dalam kopi. Kopi hitam pahit, tambahkan dengan Bimex, diseduhkan, tambah sedikit garam. Ini akan segera untuk bisa membebaskan leher yang tegang, pundak yang kaku ini. Karena manfaat kopi juga bisa melebarkan pembuluh. Ya, jadi kalau misalnya Loh, Ustadznya keluar kayaknya, kelempar nih. Suaranya nggak ada Ustadz, suaranya. Jadi minumkan siangnya juga bisa memberikan efek kelancaran dan tidak yang tersumbat. Jadi dengan 2 cara, silakan boleh menggunakan kopi hitam Bimex atau Bimex sirup diminumkan, atau dengan cara kedua dengan menggunakan Bimex potensial. Begitu Mas Ali. Oh ya, siap. Berarti dengan Pak Ustadz ya. Ya. Oke. Kemudian ada yang nanya untuk ibu hamil, maksudnya mungkin untuk kesehatan nih Pak Ustadz, untuk menjaga kesehatan tapi untuk ibu hamil. Ibu hamil. Ya, Pak Ali, diulang lagi untuk ibu hamil tadi. Kayaknya untuk menjaga kesehatan atau menunjang kesehatan janin gitu, kalau ibu hamil gimana tuh? Ya. Ibu hamil ini ada 3 semester atau 3 tahap dalam kehamilan. Trimester yang pertama, 3 bulan yang pertama, ini adalah pembentukan otak anak. Disarankan untuk meminumkan memberikan penjagaan otak anak supaya tidak mengalami kemunduran otak atau gangguan-gangguan otak semacam idiot atau semacam mungkin Down syndrome dan lain sebagainya. Maka sangat disarankan ibu hamil di kandungan awal sampai 3 bulan meminumkan Bimex pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul. Trimester yang kedua adalah pembentukan tulang. Nah, pada pembentukan tulang maka peminuman Bimex untuk dinaikkan. Pagi 2 kapsul, malam 2 kapsul, ada di situ pasak bumi, mengandung kalsium dari tumbuhan. Ini bisa mendukung kekuatan tulang bayi. Alhamdulillah dengan adanya minumkan Bimex kapsul, ya 2 pagi 2 malam untuk ibu hamil yang masuk kandungan 4, 5, 6 ya. Ini akan bisa menguatkan tulang si janin. Nah, untuk trimester yang ketiga, kandungan masuk 7 bulan, ini adalah pembentukan sistem imunitas janin. Nah, ini diperlukan tambahan hapstro. Jadi ibu hamil ini disarankan kalau sudah masuk 7 bulan, kata Imam Asy-Syafi'i, untuk meminumkan habatus sauda. Karena 7 bulan ini bayi kadang-kadang bisa lahir. Ada yang bayi prematur lahir 7 bulan ya. Supaya pada awal bulan awal bulan ke-7 meminumkan habatus sauda ditambah dengan Bimex pagi 2 malam 2, hasilnya mungkin sore 2 kapsul ya. Ini pada saat dilahirkan di kandungan 7 bulan sekalipun bayi tidak mengalami penyakit kuning. Jadi untuk peminumannya saya ulang kembali, 3 bulan pertama cukup meminumkan pagi 1, malam 1, 3 bulan yang kedua Bimex-nya 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam. Peminuman di 3 bulan yang ketiga adalah Bimex pagi 2 kapsul, sore Hapstro 2 kapsul, malamnya Bimex lagi 2 kapsul. Insya Allah dengan mengkonsumsi ini
bayi lahir dalam kondisi sehat, tidak mudah mengalami penyakit. Begitu Pak Ali. Jadi aman diminumkan untuk ibu hamil untuk pengkonsumsian Bimax. Ya, ini Ustaz yang tanya glukoma gimana? Saya juga baru tahu glukoma itu apa tuh Pak Ustaz. Gimana Pak Ali? Suaranya mantul-mantul. Glukoma Pak Ustaz, glukoma. Ya, glukoma, tekanan pembuluh darah pada mata yang berlebih, ini bisa menghasilkan sampai kebutaan ya, kalau misalnya tidak segera ditangani. Ini adalah karena kebiasaan bergadang, tetapi kurang minum air putih, atau biasa berinteraksi dengan gadget, tetapi kurang minum air putih, sehingga menjadikan darah kental, adanya tekanan mata yang berlebih atau glukoma. Nah ini karena adalah hubungan masalah dengan ginjal, maka disarankan untuk meminumkan Bimax-nya berbentuk kapsul. Minumkan Bimax dengan Habs Pro, satu kapsul boleh diminumkan setiap kali sebelum makan pagi, siang, dan malam. Dan meminumkannya disarankan kata Nabi, kalau masalah ginjal ya, untuk diminumkan. Jadi meminumkan Bimax sebelum makan, meminumkannya dengan madu yang diseduh dengan air putih biasa 1 gelas. Nah, ini akan bisa memberikan efek mengencerkan darah, menguatkan fungsi ginjal, dan menurunkan tekanan pada mata. Sebelum tidur meminumkan Bimax 2 kapsul, dilanjutkan dengan meminum madu yang diseduh dengan air putih hangat. Kalau begitu Mas Ali. Jadi peminumannya adalah Bimax Habs Pro sebelum makan, dan sebelum tidur malam meminumkan Bimax kapsul ditambah madu hangat. Dan tentunya harus banyak minum air putih ya, karena memang glukoma ini karena efek kekurangan minum air putih yang tidak bisa maksimal. Biasanya akan diawali dengan beser. Orang yang beser ini menandakan ada gangguan ginjal ya. Jangan saya sehat banyak kencing. Kalau terlalu banyak kencing malah ada kondisi infeksi nephrones ginjal. Jadi segera untuk dikonsultasikan. Begitu Mas Ali. Ya, terus ini Ustaz, ibu saya batuk-batuk terus, udah konsumsi Bimax campur kopi hitam dan sedikit garam 2 kali 1. Mohon treatment apa lagi Pak Ustadz? Nah mungkin ini kaitannya juga terkait kesembuhan nih Ustadz. Dia punya keluhan, terus sudah minum obat herbal dari PTBS gitu ya, herbal dari PTBS. Itu dalam menunggu kesembuhan atau kesabaran minum gitu ya, itu seperti apa nih Ustadz? Karena kadang-kadang ada yang pengen sekali minum langsung pengen sembuh gitu ya. Atau gimana nih Ustadz nih untuk pegangan kita? Ya, memang minuman kopi Bimax proses pembelaan atau proses pembersihan infeksi ginjalnya, tetapi untuk menghentikan batuknya mungkin kadang-kadang tidak secara instan ya. Nah ini bisa kita antisipasi untuk menghentikan batuknya secara instan, bisa dengan adanya menyiapkan jahe ditambah dengan serai ya. Jahe serai digeprek begitu, diseduh dengan air panas biasa. Nanti pada saat hangat tambahkan sedikit garam dan madu. Boleh juga tambahkan dengan perasan tipis, boleh diminumkan pagi, sore, dan malam ya untuk bisa menghentikan batuknya dengan segera. Jadi kalau untuk proses kopi dengan Bimax tambah sedikit garamnya tetap dilanjutkan sebagai proses menyembuhkan infeksi ginjalnya, karena sebenarnya orang batuk itu adalah karena kerusakan ginjal tidak mampu meratakan suhu antara atas dengan bawah, sehingga muncul batuk sampai berulang-ulang. Nah, kalau untuk menyeimbangkan supaya tidak batuk, maka resep yang sangat-sangat cepat untuk bisa menangannya adalah dengan adanya serai. Serai itu digeprek dengan jahe satu ibu jari lah, diseduh air panas 1 gelas. Setelah hangat tambahkan madu dengan sedikit garam dan jeruk nipis peras, diminumkan pagi, sore, atau kapanpun diminumkan untuk menghindarkan batuknya supaya tidak berbatuk yang berulang-ulang. Begitu Mas Ali, untuk dilanjutkan saja. Jadi memang Bapak Ibu, selain dari herbal PTBS, memang ada juga tips-tips kesehatan gitu ya, seperti tadi ada pola hidup, pola makan, dan lain-lain yang itu kita juga perlu perkaya diri kita gitu ya dengan pengetahuan seperti itu. Nah, memang mudah saja kita bisa bertanya ya kepada para konsultan termasuk Ustadz Anton, tapi mungkin kesempatannya Bapak Ibu yang hanya bisa di Senin pagi seperti ini. Namun sebetulnya Bapak Ibu, Ustadz Anton ini juga
berada di grup konsultasi ya. Grup konsultasi ini beliau setiap hari Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu ya. Jadi mungkin akan lebih enak nanti bisa bertanya ke beliau. Jadi enak banget nih, tadi Red1 Booster ada adminnya gitu ya, bisa ditanya-tanya yang jawabannya dari Ibu Dokter tadi, Ibu Dokter siapa saya lupa. Kemudian untuk Ustadz Anton juga menerima konsultasi, jadi enak banget nih Bapak Ibu. Ada yang konsultan BIMAX, kemudian juga Red1 Booster, dan keduanya bisa juga memperkaya kita dengan tadi pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan ya, pola makan, pola hidup, kemudian juga tadi ada tambahan-tambahan apa namanya bumbu dapur gitu ya yang bisa kita jadikan apa namanya obat yang bisa menunjang ya gitu ya Ustadz Anton ya, seperti itu ya. Nah untuk link grupnya ini saya sedang ambil ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di kolom komentar terus bisa bergabung ya. Sambil ini Ustadz, sambil saya cari link grupnya, Ustadz ada yang tanya bagaimana untuk panu permanen ini Ustadz. Mungkin lebih enaknya kelihatan ya panunya kayak gimana difotokan karena mungkin jenis itu juga mempengaruhi dari penanganan ya Ustadz ya. Ya, sebenarnya kalau untuk masalah gangguan kulit tadi sudah saya sampaikan adalah masalah gangguan imunitas tubuh. Ya, semua akan kita katakan sebagai autoimun ya, imunnya menyerang tubuh kita sendiri sehingga menjadikan efek kulit yang rusak, sebagai masalah panu dan sebagainya. Mungkin kalau dalam dermatologi menyalahkan tentang adanya patogen yang menyerang kulit kita, tetapi sebenarnya adalah karena imunitas tubuh kita yang lemah sehingga bisa diserang dengan adanya penyakit panu, penyakit budas, kurap dan lain sebagainya. Bagaimana yang tadi saya sampaikan untuk masalah penyakit kulit, maka disarankan untuk meminumkan BIMAX-nya dengan metode diinfuskan. Diinfuskan semalam 1 atau 2 kapsul, besok paginya dipisahkan ampasnya, air infusnya kita tambahkan LVN kolagen diminumkan. Nah, ampas BIMAX-nya ini sangat mantap nih. Tambahkan terigu, protein tinggi, kalau di pasaran mereknya Cakra ya, itu bisa dibalurkan tuh pada bagian panu, bagian kulit, eksim, atau bagian kulit yang luka koreng. Tempelkan saja, tidak perlu dibersihkan ya, nanti akan bersih sendiri dengan pada saat kering akan bersih sendiri ya. Kalau misalnya mengganggu, misalnya harus pakai baju dan sebagainya, setelah kita oleskan bisa ditutup menggunakan kasa. Ya, ini adalah bisa untuk membersihkan masalah penyakit-penyakit kulit, adanya keloid, adanya penyakit-penyakit koreng, nanah, dan sebagainya itu kalau ditempelkan dengan ampas BIMAX yang ditambahkan dengan terigu protein tinggi. Kenapa menggunakan terigu protein tinggi? Karena sesungguhnya luka-luka pada kulit itu atau penyakit pada kulit adalah banyaknya penumpukan protein di permukaan kulit. Sehingga dengan adanya menempelkan terigu protein tinggi ditambah adanya ampas BIMAX, maka ini akan mampu mengangkat ya atau mengurangi kadar protein yang tertempel pada kulit kita ya. Ada yang kemudian pernah menanyakan kenapa saya sudah tempelkan protein menggunakan terigu dan ampas BIMAX nggak sembuh-sembuh. Ternyata dia menggunakan segitiga biru ya. Segitiga biru adalah protein yang sedang. Jadi gunakan protein yang tinggi. Kalau di pasaran adalah mereknya merek Cakra. Itu bisa digunakan untuk mengobati segala macam penyakit gangguan-gangguan kulit. Nah, malam jangan lupa untuk meminumkan BIMAX itu meminumkan itu kali ya Ustaz. Jadi nah ini juga ada pasien limfoma membesar di leher ya, setelah 2 minggu tempelin ampas BIMAX dan minum infusnya ya bisa kempes. Ini alhamdulillah ampas BIMAX ditambah terigu ini banyak testimoni yang bisa menyembuhkan berbagai masalah kulit. Itu ini Mas ada Ali. Pertanyaan unik nih Ustaz. Untuk patah tulang gimana menggunakan BIMAX? Nah, ini kan kalau patah tulang tuh harus dioperasi apa gimana gitu ya Ustaz? Ya, kalau patah tulang memang bentuk patahannya harus dikembalikan pada posisinya ya. Bisa dengan ortopedi rumah sakit dioperasi atau biasanya kalau dalam pengobatan tradisional disebut sebagai sangkal putung ya. Setelah dikembalikan kemudian diperkuat dengan menggunakan ikatan, boleh digipsum atau dengan menggunakan ikatan tulang setelah aman, patahannya sudah sesuai dengan bentuknya kembali. Nah, untuk mempercepat sembuhnya dalam rangka 2 minggu ke depan ya,
ini alhamdulillah bisa cepat menyambung apabila pasien meminumkan pagi hari perut kosong Bimax 2 kapsul, dilanjutkan meminumkan LVN kolagen sebagai zat pengikat kalsium tulangnya. Ya. Kemudian setiap kali duha dan asar meminumkan Bimax yang diseduhkan dengan sedikit air putih hangat atau bisa dicampurkan dalam kopi ditambah sedikit garam. Ya, ini akan mampu untuk melancarkan peredaran darah dari tulang yang patah. Ya. Kemudian malam sebelum malam meminumkan Bimax lagi 2 kapsul. Ini insya Allah dalam 2 minggu ke depan patah tulang sudah mampu mengangkat kembali, ya, beban-beban yang agak ringan-ringan ya. 2 minggu, 1 bulan akan lebih kuat lagi dengan adanya mengkonsumsikan Bimax. Dan saya sarankan ya, kebanyakan kalau ada orang yang patah tulang malah meminumkan susu high kalsium. Nah, susu high kalsium ini adalah susunya bersifat asam, kalsiumnya malah tergerus. Jadi lebih baik mengkonsumsikan Bimax dengan LVN kolagen ya. Jadi ini adalah merupakan sinergi yang sangat baik untuk masalah pembetulan tulang yang patah. Pagi Bimax kapsul ditambah LVN kolagen, malam harinya adalah minumkan Bimax 2 kapsul boleh dengan menggunakan LVN kalsi. LVN kalsi ini menggunakan soya bukan susu sapi ya. Insya Allah aman diminumkan untuk orang yang patah tulang. Begitu Mas Ali? Iya, siap Ustadz. Bahkan Bapak Ibu, ini saya kasih linknya ya Ustadz ya. Ini Ustadz setiap hari ya melayani langsung ya konsultasi di Allah ya. Pertanyaan apa Ustadz yang paling sering ditanyakan? Kemudian yang paling tren yang paling banyak diabetes ya. Diabetes ini bahkan kemarin saya jumpa dengan seorang dokter juga mengatakan ada tren diabetes pada anak. Nah, jadi anak-anak sekarang ini tiba-tiba sakit, lesu, lemah, nggak ada tenaga, bawa ke rumah sakit, dicek gula darahnya udah 400 gitu kan. Ini kenapa anak-anak kok sekarang banyak kena diabetes? Nah, ini adanya perubahan industri, jajanan makanan kemasan ini kebanyakan pemanis-pemanis yang diberikan bukan pemanis murni gula. Ya, jadi dia mengandung glukosa tetapi dia bukan gula. Nah, efeknya oleh tubuh kita tidak dibaca sebagai glukosa, tidak dipecah dengan menggunakan insulin dan akhirnya glukosanya banyak masuk ke dalam tubuh sang anak dan menumpuk di dalam darah karena tidak ada pemecahnya kan gitu. Jadi disarankan untuk membatasi anak-anak jajan-jajanan dengan jajanan manis kemasan ya, baik itu wafer, biskuit ya. Nah ini kadang-kadang dilema anak-anak pengen jajan, kita cari yang higienis, cari yang kemasan pabrikan, ternyata adalah pabrikan sudah mulai banyak tidak menggunakan pemanis. Nah itu yang pertama untuk anak-anak. Yang kedua adalah untuk orang dewasa. Orang diabetes kenapa bisa terjadi pada orang dewasa? Itu adalah karena dipastikan tentang masalah pola makan. Jadi masih makan yang sembrono begitu ya. Waktu makan jam 9 masih makan, jam 10 malam masih makan ya. Ini meskipun usia masih muda, kalau tubuh kita sudah gagal memecah gula, maka usia 30 tahun pun bisa berpotensi kena diabetes. Jadi lebih sayang pada tubuh kita untuk malam kalau ketemu makanan lebih baik disimpan buat makan pagi aja besoknya gitu kan. Harus disiplin ya. Saya sudah tidak makan di atas jam 7 malam, saya cukup makan buah saja, minum air putih yang banyak. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang harus sampai tengah malam, nah ini bisa makan buah nih, makan pisang, 1 kipah, pepaya, 1 bunder gitu kan. Ini insya Allah kenyang dan tidak membahayakan bagi pencernaan kita. Ya, jadi semudah apapun, sekuat apapun, kalau kita bisa membiasakan makan lewat malam, tubuh kita akan mudah mengalami kerusakan. Begitu Pak Ali. Kalau sekarang tren paling banyak adalah diabetes. Diabetes ya. Terus yang ini anak-anak itu sekarang udah kena diabetes juga ya. Nah itu selain tadi menjaga makanan, Pak Ustadz, jajanan-jajanan untuk anak ya, itu apalagi nih Pak Ustadz, herbal dari PTBS ataupun suplemen-suplemen gitu ya yang bisa kita kasih ke anak gitu. Ya kalau misalnya supaya mudah untuk dipecah makanan yang dikonsumsikan, disarankan untuk membedakan makanan 5 tetes, 1 botol minumannya dibawa ke sekolahan. Insya Allah di awal-awalnya ada yang flu, pulangnya tidak bawa flu karena tubuhnya kuat ya.
makan jajan apa, insya Allah masih bisa dicerna karena adanya kondisi meminumkan air putih yang ditambahkan dengan body moon. Nah, kalau yang sudah mengalami sakit untuk anak-anak, lebih baik body moon-nya diteteskan langsung di mulut, karena supaya konsentrasinya lebih kuat untuk bekerja, menguatkan sistem imunitas tubuhnya. Karena ada 2 kelenjar di bagian leher kita ini yang akan segera meningkatkan imunitas tubuhnya apabila diteteskan body moon-nya langsung ke mulut. Jadi kalau untuk penjagaan kesehatan disarankan body moon-nya ditambahkan ke dalam air minum, dibawa ke bekas sekolahan, dibawa untuk bermain ke rumah kawan dan sebagainya boleh. Tapi kalau sudah sakit disarankan body moon diteteskan langsung di mulut supaya mengaktifkan 2 kelenjar di bawah leher ini untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kalau untuk anak-anak saya sarankan dengan meminumkan body moon ya, lebih ini, dan ini sedang menunggu body moon kit, kita sedang siapkan, belum keluar izin BPOM-nya, Mas Ali. Semoga doakan segera gitu. keluar untuk anaknya. Ditunggu Pak Ustadz. Terus tadi Ya, menarik ya, Masya Allah. diabetes pada anak ini kan bisa dibilang tidak disangka gitu ya, oleh orang tua tidak disangka gitu ya, tidak disangka-sangka karena biasanya kena pada orang dewasa. Nah, ciri-cirinya Ustadz kalau anak kita mulai kita curigai gitu ya kena diabetes atau calon gitu ya, calon kena diabetes, itu ciri-cirinya apa Ustadz biasanya? Ya, kalau untuk anak-anak yang terkena diabetes sejak dini, ini diawali dengan adanya seringnya kencing atau beser, karena memang gula ini memancing atau memicu mudah kencing. Kalau ada anak kencing, dikit lagi kencing lagi, dengan ini ada kemungkinan ada gula darah yang meningkat. Kemudian munculnya plek-plek hitam pada kulit, atau bahkan mungkin sudah sampai luka-luka ya, kecil-kecil pada kulit begitu. Ada kerusakan kulit, ini menunjukkan adanya imunitas yang sudah menurun karena kadar gula yang sangat tinggi. Ya, yang berikutnya adalah anak tidak bertenaga. Karena untuk orang kena diabetes atau anak kena diabetes, darahnya kental.